Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 25 Juni 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 15 masih berbicara soal Abram. Abram percaya kepada Tuhan dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran yang diikat oleh Allah dalam perjanjiannya. Allah mengikat perjanjian dengan Abram yang menjanjikan dia akan menjadi bapa para bangsa. Keturunannya sebanyak bintang di langit. Dan Abram diminta untuk mempersembahkan kurban bakaran sebagai pengikat perjanjian antara Abraham dengan Allah. Dan karena itulah iman Abraham yang begitu kuat diperhitungkan sebagai kebenaran. Pada Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai 20, Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya agar waspada terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang menyamar sebagai domba, tapi mereka adalah serigala yang ganas. Kemudian Yesus menyampaikan pengajarannya, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon dikenal dari buahnya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Maka pohon dikenal dari hasilnya. Maka dari buahnya lah kalian mengenal mereka. Maka hati-hati dan waspada terhadap nabi-nabi palsu. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, beriman berarti mempercayakan hidup kepada Allah. Meskipun kita belum tahu persis apa yang akan terjadi, dan itulah yang dibuat oleh Abram. Ia tidak punya keturunan, namun dijanjikan bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Dan Abram percaya. Maka yang terjadi adalah apa yang dipercayai. Ia mempunyai anak Ishak dan kemudian berkembang memenuhi seluruh bumi.
Abram meskipun belum tahu pasti apa yang akan terjadi, dia mempercayakan hidupnya hanya kepada Allah. Itulah iman yang sejati. Seringkali meskipun kita beriman, kita masih kurang yakin dan meragukan kehendak Allah. Jangan-jangan gek-gek, ojo-ojo, itulah yang masih kita pegang, kurang percaya seperti Abram. Maka pada poin yang pertama ini, saya mengajak untuk melihat selama ini apakah imanku sudah aku tunjukkan kepada Allah dengan berani mempercayakan hidup kita hanya kepada Allah dan tidak ada Allah yang lain. Kalau demikian kita seperti Abram, maka iman itu akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Sekali lagi kita bertanya, apakah aku sudah menyerahkan hidupku seluruh utuhnya kepada Allah sebagai perwujudan imanku kepada Allah? Dari bacaan Injil, Yesus menegaskan, pohon yang baik dikenal dari buahnya. Akan banyak nabi-nabi palsu yang mengaku diri seperti domba yang jinak, tapi mereka sebenarnya adalah serigala. Untuk itu, kita harus waspada dengan pewartaan dari nabi-nabi palsu yang adalah serigala berbulu domba. Dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Pada zaman-zaman ini, banyak orang mengaku diri sebagai utusan Allah dengan segala pengajarannya yang sebenarnya adalah sesat. Pengajaran yang benar adalah pengajaran yang diberikan oleh Gereja Katolik, yang terbukti ada penjamin iman, magisterium, yang memastikan iman itu tidak bid'ah, tidak menyimpang dari sumbernya. Kalaupun ada orang-orang yang merasa mendapatkan kasih karunia Allah dan wahyu, ujilah apakah buahnya memang baik, agar kita tidak terkecoh dengan hal-hal seperti itu. Maka kalau kita benar-benar beriman kepada Yesus Kristus, peganglah apa yang diajarkan resmi oleh gereja. Ketika banyak pengajaran yang sesat, konten sesat, tidak perlu dipercaya, karena mereka hanya ingin mengacaukan kita. Sekali lagi, kita harus mengenal pohon-pohon itu dari buahnya. Dan kalau memang buahnya baik, kita yakini berasal dari pohon yang baik, yang datang dari Allah, dan harus kita ikuti. Semoga kita semakin mampu hidup sesuai dengan iman kita dan yang diajarkan dari pohon yang baik yang akan menghasilkan buah
buah yang baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami agar waspada terhadap nabi-nabi palsu dan mencari buah yang baik dari pohon yang baik. Dan kami mempercayakan hidup kami hanya kepadamu, agar kami kedapatan setia ketika Engkau panggil. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga tetap Kau tumbuhkan dan Kau jaga, agar akhirnya iman kami semakin berkembang. Semoga akhirnya dengan iman itu kami mendapatkan buah-buah yang baik. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap beriman hanya kepadamu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk terus memiliki pola hidup yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, agar kita senantiasa sehat. Semoga kita terus mampu menjaga pola ini. Terima kasih kepada panjenengan yang telah ambil bagian dalam gereja lewat doa-doanya, lewat pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga dan karya, dan juga pemberian dana yang sungguh membuat gereja semakin mampu melaksanakan tugas mewartakan kabar gembira. Besok Kamis sore jam 6 ada misa malam 1 Suro dengan gamelan. Saya undang umat untuk hadir dalam misa sebagai bentuk nguri-uri kabudayaan. Dengan bahasa Jawa, kita akan mencoba berekaristi. Mari kita bersama-sama terus menjaga kebudayaan ini. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada para ketua lingkungan, kabit-kabit, tim jam atau timpel yang dengan setia memberikan diri untuk pelayanan yang membuat gereja semakin hidup. Maka mari terus kita gerakkan umat untuk hadir dalam berbagai pertemuan ekaristi maupun juga pertemuan kelompok-kelompok. Semoga kita semua semakin ekaristis dan semakin Katolik serta apostolik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.